kita sekarang sedang fokus menuntaskan perjuangan, dan ini adalah amanat jutaan orang. Kita akan perjuangkan terus sampai perubahan bisa terlaksana. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara terkait peluang untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Sebab kini namanya digadang-gadang akan mengikuti kontestasi Pilgub DKI lantaran peluang menang di Pilpres 2024 kecil menurut real count KPU. Dilansir dari Facebook Warta Kota, Anies menggelengkan kepalanya saat ditanya terkait peluang maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Ia menyebut bahwa pihaknya masih berfokus menuntaskan penghitungan Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Anies saat di Masjid Nurul Huda, Tanjung Priuk, Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024. Anies memastikan gerakan perubahan yang diusungnya bersama Caimin akan terus menjadi bagian yang melekat. Kini ia tidak ingin terfokus pada hal lain dan hanya fokus untuk menuntaskan perjuangan sampai perubahan yang diusungnya bisa terlaksana dengan baik. Sebab menurut Anies, perjuangan perubahan merupakan amanah jutaan orang. Diketahui belakangan Anies digadang-gadang akan maju Pilgub DKI Jakarta selesai Pilpres selesai dilaksanakan. Meski begitu, PKS sebagai partai yang mengusung Anies di Pilkada DKI 2017 silam mengaku belum mempunyai rencana tersebut. Sebab saat ini PKS masih fokus untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024 dengan mendorong terlaksanakannya putaran kedua. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz saat dikonfirmasi pada Senin 26 Februari 2024. Kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan. Kita akan fokus di situ, dan gerakan perubahan itu akan terus menjadi bagian dari kita. Jadi pada saat ini tidak usah tengok kanan kiri. Kita sekarang sedang fokus menuntaskan perjuangan, dan ini adalah amanat jutaan orang. Kita akan perjuangkan terus sampai perubahan bisa terlaksana. Saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menitipkan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke relawan Polonimase yang meminta agar partai yang dipimpin oleh sang adik Kaisang Pangarep itu tidak ditinggalkan. Dikutip dari Kompas.com, pesan itu disampaikan oleh Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan Polonimase di Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat 1 Maret 2024. Di hadapan ratusan relawan, Gibran meminta agar perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dikawal. Gibran menyebut saat ini perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Putra sulung Presiden Jokowi itu berulang kali meminta dukungan kepada relawan untuk PSI. Ia bahkan secara terang-terangan menitipkan PSI kepada relawan. Gibran juga menuturkan kepada relawannya untuk tidak meninggalkan PSI. Meski begitu, ia juga menyampaikan kepada relawan Polonimase untuk mengemban tugas mengawal Pilkada dan Pilgub, di mana pemilihan itu akan dilakukan pada akhir tahun mendatang. Diketahui bahwa perolehan suara yang dimiliki oleh PSI versi real count KPU pada 1 Maret 2024 pukul 4.20 waktu Indonesia Barat sebesar 3,02%. Sementara untuk yang bisa lolos ke parlemen membutuhkan 4% suara. Dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Dan meskipun hasilnya belum memuaskan, tetapi di tingkat DPRD provinsi ini sudah menunjukkan hasil yang ya lumayan. Tapi sekali lagi saya titip secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, fokus kita di akhir tahun ini adalah Pilkada dan Pilgub. Malang los.
Keluarga korban pelanggaran HAM 1998 Maria Katarina Sumarsih menyoroti pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo. Ia pun mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut gelar tersebut. Sumarsih menilai bahwa pemberian gelar itu sangat aneh. Dikutip dari Tribun News, Sumarsih mengatakan gelar itu seharusnya dicabut apabila Presiden Jokowi merupakan seseorang yang reformis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu disampaikan Sumarsih setelah aksi Kamisan di depan Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis 29 Februari 2024 sore. Sumarsih lalu menyinggung sikap Presiden Jokowi yang menurutnya sangat terang benderang memutarbalikkan fakta. Sebab pada awal tahun lalu Presiden Jokowi mengakui perkara hak asasi manusia di masa lalu, tetapi kini malah menyematkan kenaikan pangkat istimewa untuk Prabowo. Lebih lanjut, Sumarsih juga merasa aneh terhadap Presiden Jokowi, sebab menurutnya Presiden yang lahir di era reformasi justru kini mengkhianati reformasi itu sendiri. Bahkan ia menyinggung adanya politik dinasti saat Jokowi memasangkan putranya Gibran dengan Prabowo yang disebutnya sebagai penjahat HAM. Atau wilayah-wilayah yang pada awalnya kita diprediksi kalah, tapi ternyata menang semua. Salam dari Pak Prabowo, beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada Koloni Mase ini terutama untuk tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang pada awalnya kita diprediksi kalah, tapi ternyata menang semua. Tempat-tempat yang disurvei jelek, tempat-tempat yang sebenarnya bukan basis kita, tetapi karena kerja keras Bapak Ibu semua, teman-teman Koloni Mase, ya lokasi-lokasi itu bisa kita ambil alih. Bapak Ibu, sekali lagi ini Pak Prabowo mengucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya, untuk teman-teman Koloni Mase yang sudah meluangkan waktunya, mengeluarkan keringatnya untuk Pilpres 2024 ini. Aksi demo mahasiswa dan relawan Amin di depan gedung DPR RI pada Jumat 1 Maret 2024 rupanya tak hanya bersih tegang terkait hak angket. Mereka juga pro dan kontra terkait dengan tuntutan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, massa yang berdemo dengan menolak pemakzulan Jokowi dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Se-Jabodetabek. Pada saat yang sama, kelompok massa lain dari relawan Anies dan Muhaimin menggelar aksi menuntut pemakzulan Jokowi di gedung DPR MPR RI. Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Se-Jabodetabek Rahmat mengaku menolak keras tuntutan tersebut. Ia juga berteriak terkait penolakan hak angket. Kehadiran mahasiswa yang berunjuk rasa itu membuat relawan Amin tak terima. Mereka pun meneriaki mahasiswa yang sedang berorasi dengan menuding para mahasiswa itu pun dibayar untuk berdemo. Rahmat pun menilai bahwa dorongan yang dilakukan oleh relawan Amin ke DPR RI untuk mengabulkan hak angket dan pemakzulan Jokowi merupakan bentuk politisasi. Menurutnya, tidak ada satupun undang-undang pidana yang bisa mengatur kepala negara. Ia pun menegaskan bahwa hak angket merupakan sesuatu yang sulit diperjuangkan hanya dalam rentan waktu 8 bulan atau sisa masa kepemimpinan Jokowi. Rahmat pun menyebut relawan Amin tidak semestinya melakukan tuntutan ke DPR RI. Mereka seharusnya mengucapkan selamat kepada Presiden, DPR RI, KPU, dan Bawaslu yang sudah berhasil menyelenggarakan pemilu dengan aman dan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.